Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data berkelompok yang meliputi min, modus, median, dan juga kuartil. Untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 12 semester ganjil. Tetap belajar dari rumah ya. Tonton sampai akhir video ini supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Untuk yang pertama yaitu rataan hitung atau min. Untuk menentukan rataan hitung atau min dapat menggunakan rumus titik tengah dan juga rataan sementara. Untuk min dengan menggunakan rumus atau titik tengah, ya rumusnya sebagai berikut. Nah, X bar sama dengan sigma FI kali XI, di sini dengan batas bawahnya I sampai dengan 1, I sama dengan 1 sampai dengan K. K di sini adalah menunjukkan banyaknya kelasnya nanti. Per sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K. Nah, dengan di sini XI itu adalah titik tengah kelas interval, kemudian FI adalah frekuensi dari XI, K adalah banyaknya kelas interval. Selanjutnya yang kedua yaitu min dengan menggunakan rataan sementara. Di sini ada dua, yaitu yang pertama ada cara simpangan rataan, dirumuskan dengan X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FI DI dengan I sama dengan 1 sampai dengan K per sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K, di mana X bar S-nya ini adalah rataan sementara. Kemudian DI di sini adalah simpangan XI terhadap X bar, dirumuskan dengan DI sama dengan XI dikurangi dengan X bar S. X bar S-nya tadi adalah rataan sementara. Yang kedua, di sini ada cara pengkodean atau disebut juga dengan coding. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FI dikali UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K per sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai dengan K, kemudian dikali dengan P. Dengan di sini X bar S jelas rataan sementara, kemudian UI di sini adalah kodenya. P jelas di sini tambahkan di bawahnya, P adalah panjang kelasnya. FI jelas di sini sigma FI adalah total frekuensinya, sama dengan ini. Total frekuensi. Selanjutnya yang kedua adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Modus untuk data berkelompok dirumuskan dengan modus ya maksudnya ya. Modus sama dengan TB ditambah dengan D1 per D1 ditambah dengan D2 dikali dengan P. Dengan TB di sini adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, dan P, nah P-nya di sini adalah panjang kelas interval. Yang ketiga di sini ada median dan juga kuartil. Kuartil terdiri dari 3 macam, yaitu ada kuartil bawah, kuartil tengah atau disebut juga dengan median, dan juga kuartil atas. Nah, untuk rumus kuartil bawah di sini adalah kuartil bawah Phi1 ya. Phi1 sama dengan TB ditambah dengan 1/4N dikurangi FK per F1 kemudian dikali P. Dengan
TB-nya di sini adalah tepi bawah kelas Q1 FK. Nah, ini FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. F1 ini frekuensi pada saat kelas Q1 dan N adalah jumlah frekuensi. Kemudian P di sini bisa ditambahkan, P-nya adalah panjang kelasnya. Selanjutnya adalah kuartil tengah atau disebut juga dengan median. V2 sama dengan TB ditambah dengan 2/4N dikurangi FK per F2 dikali P. Dengan TB adalah tepi bawah kelas Q2, kemudian FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2, dan F2 adalah frekuensi pada saat kelas Q2. N adalah jumlah frekuensi, kemudian P di sini adalah panjang kelas interval. Yang ketiga ada kuartil atas, berarti Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurangi FK per F3 dikali P. Dengan TB-nya di sini adalah tepi bawah kelas Q3, kemudian N-nya di sini adalah jumlah frekuensi, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, F3 di sini adalah frekuensi pada saat kelas Q3, dan P adalah P adalah panjang kelas interval. Ya, itu tadi adalah rumus-rumus untuk menentukan rataan hitung atau min, kemudian modus, dan juga median serta kuartilnya. Untuk contoh menentukan min atau rataan, simak contoh berikut. Diketahui data seperti pada tabel di bawah ini, ada interval dan juga frekuensinya masing-masing. Di sini ada 6 kelas. Kemudian ada frekuensinya masing-masing. Tentukan nilai min atau rataan menggunakan rumus simpangan rataan dan coding. Mari kita bahas satu per satu. Untuk yang pertama menggunakan rumus. Untuk rataan dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi per sigma Fi. Nah, di sini untuk F itu adalah frekuensi, sudah ada, kemudian kita akan mencari nilai Xi. Nah, Xi-nya itu di sini. Xi itu apa? Xi adalah titik tengah, bisa diperoleh dari 21 ditambah 25, berarti 46 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 23. Selanjutnya, untuk kelas kedua, titik tengahnya 26 ditambah 30, hasilnya adalah 56, dibagi dengan 2, hasilnya adalah 28. Kemudian kelas berikutnya, 31 ditambah dengan 35, hasilnya adalah 66, dibagi dengan 2, hasilnya adalah 33. Nah, di sini kita lihat selisihnya berapa? 5, berarti ke bawah tinggal kita tambah dengan 5 lagi. Berarti 33 ditambah 5, 38. Kemudian kelas berikutnya ditambah 5 lagi, hasilnya adalah 43. Ditambah 5 lagi, hasilnya adalah 48. Nah, sudah diperoleh Xi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada Fi dikali dengan Xi, berarti kita akan mencari perkalian frekuensi dikali dengan titik tengah. Fi dikali dengan Xi. Nah, kita hitung di sini. 2 dikali dengan 23, hasilnya adalah 46. Selanjutnya 8 dikali 28, di sini saya sudah menghitung ya, hasilnya adalah 224. Kemudian 9 dikali 33, hasilnya adalah 297. Kemudian 6 dikali 38,
hasilnya adalah 228. Kemudian 3 dikali dengan 43 hasilnya adalah 129. 2 dikali 48 hasilnya adalah 96. Nah, sigma itu berarti kita jumlahkan FI dikali dengan XI di sini untuk ke-6 kelas. Nah, kita jumlahkan di sini hasilnya adalah 1020. Nah, sudah ketemu 1020. Kita masukkan di sini untuk FI kali XI, sigmanya adalah 1020 ya, per sigma FI itu adalah total dari frekuensi. Kita hitung 2 tambah 8, 10, tambah 9, 19, tambah 6, 25, 25 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 30. Ya, dibagi dengan 30. Jelas hasilnya adalah 1020 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 34. Ya, itu adalah X bar atau min jika dikerjakan menggunakan rumus. Mudah sekali, bukan? Oke, setelah menggunakan rumus, langkah berikutnya yaitu menentukan min dengan menggunakan simpangan rataan. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah dengan sigma FI dikali dengan DI per sigma FI. Nah, jadi kita harus menentukan rataan sementaranya terlebih dahulu. Diambil dari XI. Nah, di sini kita bebas untuk mengambil rataan sementaranya. Saya di sini mengambil rataan sementara, saya mengambil saja yang frekuensinya besar saja. Nah, di sini saya mengambil 33 ini sebagai X bar sementaranya. Nah, saya mengambil X bar sementara nilainya adalah 33. Saya masukkan di sini 33 ditambah dengan sigma FIDI. FI sudah ada, yang belum ada di sini adalah DI. DI itu apa? Nah, DI kita taruh di sini. DI itu adalah XI min X bar sementara. Nah, XI min X bar sementara. Berarti kita hitung di sini untuk DI yang kelas pertama adalah 23 dikurangi X bar sementaranya adalah 33. Berarti jelas hasilnya adalah min 10. Selanjutnya 28 dikurangi dengan 33 berarti min 5. 33 dikurangi dengan 33 itu sendiri hasilnya adalah 0. Kemudian 38 dikurangi 33 hasilnya adalah 5. 43 dikurangi 33 hasilnya adalah 10, 48 dikurangi dengan 33 hasilnya adalah 15. Nah, jadi di sini bisa kita lihat plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sigma FI dikali dengan DI. DI sudah ada, FI sudah ada, berarti kita hitung FI dikali dengan DI. Untuk FI dikali dengan DI, berarti kita hitung 2 dikali dengan min 10. Nah, ini hasilnya adalah min 20. Selanjutnya 8 dikali dengan min 5, hasilnya adalah min 40. Kemudian 9 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 6 dikali 5 adalah 30. 3 dikali 10 hasilnya adalah 30, 2 dikali 15 hasilnya adalah 30. Nah,
Selanjutnya kita hitung jumlahnya di sini. Min 20, min 40 berarti min 60. Kemudian di sini plus 30 plus 30 berarti 60. Min 60 plus 60 berarti 0. Kemudian ditambah 30 hasilnya adalah 30. Nah, sudah ketemu untuk sigma FI kali DI-nya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Sigma FI dikali DI sudah ketemu, berapa hasilnya adalah 30. Per sigma FI, total frekuensi 30. Kita hitung 33 ditambah 30 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 1. 33 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 34. Kita lihat di sini untuk cara 1 dan cara 2 hasilnya sama, yaitu 34. Ya, selanjutnya kita akan menghitung menggunakan cara coding. Untuk cara coding dirumuskan dengan X bar sama dengan X bar sementara ditambah dengan sigma FI dikali dengan UI per sigma FI kemudian dikali dengan P, di mana P-nya di sini adalah panjang kelasnya. Nah, kita akan menentukan X bar sementara. Nah, di sini saya mengambil X bar sementaranya. Ya, masih sama dengan cara yang kedua. Di sini saya mengambil X bar sementaranya, yaitu diambil dari XI. Nah, saya mengambil di sini X bar sementaranya adalah 33. Kita masukkan di sini X bar sementaranya adalah 33. Ditambah dengan sigma FI dikali dengan UI. UI-nya itu belum ada, jadi kita harus mencari UI terlebih dahulu. Untuk UI, nah di sini UI itu diperoleh dari, nah di sini kita lihat untuk X bar sementaranya berada di kelas ketiga. Jadi di sini untuk nilai UI-nya adalah 0. Selanjutnya ke atas, semakin kecil, semakin kecil. Berarti di sini adalah min 1, selanjutnya adalah min 2. Selisihnya adalah 1, 1. Semakin ke kecil. Kalau ke bawah berarti semakin besar, berarti ditambah 1, berarti 1 ditambah 1 lagi, 2 ditambah 1 lagi, berarti 3. Selanjutnya kita akan menghitung FI dikali dengan UI. Berarti sini adalah FI dikali dengan UI. 2 dikali dengan min 2 hasilnya adalah min 4. Kemudian 8 dikali min 1 adalah min 8. 9 dikali 0 adalah 0. Kemudian 6 kali 1 adalah 6. 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Min 4 ditambah min 8 adalah min 12. Kemudian ditambah dengan 6 tambah 6 berarti 12. Berarti min 12 ditambah 12 0 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 6. Nah, sudah ketemu untuk sigma FI dikali dengan UI hasilnya adalah 6 per sigma F. Berarti sigma F adalah total frekuensi, hasilnya adalah 30. Kemudian dikali dengan P. P itu adalah panjang kelasnya. Nah, panjang kelas berarti kita hitung di sini 21 sampai dengan 25 berarti 21, 22, 23, 24, 25. Berarti di sini ada 5. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, kita hitung di sini 33 ditambah dengan 6 kali 5 adalah 30, kemudian dibagi dengan 30. Berarti hasilnya adalah 1. 33 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 34. Jelas di sini hasilnya sama dengan menggunakan cara 1 yaitu rumus, kedua simpangan rataan, yang ketiga adalah coding. Dan
paling kecil di sini angkanya adalah, kita lihat cara coding. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ketiga-tiganya atau salah satu yang menurut kalian paling mudah. Kalau saya di sini yang angka paling kecil di sini adalah menggunakan cara coding. Nah, seperti itu adalah cara menentukan min atau rataan. Untuk soal berikutnya, simak di sini ada interval beserta frekuensinya masing-masing. Untuk soalnya adalah modus data di atas adalah, berarti kita akan menentukan modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Kita lihat di sini untuk frekuensinya. 2, 8, 9, 6, 3, 2. Terbesar jelas 9. 9 itu berada di kelas ketiga. Berarti untuk modusnya nanti berada di kisaran 31 sampai dengan 35. Mari kita hitung menggunakan rumus modus. Berarti kita tulis di sini modus. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 ditambah dengan D2 kemudian dikali dengan P. P itu adalah panjang kelas. Nah, untuk TB atau tepi bawah itu tadi diambil dari kelas pada modus atau yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesarnya di sini adalah 9, maka untuk kelas intervalnya di sini adalah 31 sampai dengan 35. Berarti tepi bawahnya adalah batas bawah 31 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah jelas 31 dikurangi 0,5 adalah 30,5. Itu adalah TB-nya dari sini. Kemudian D1. D1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas sebelumnya adalah 8 frekuensinya. Nah, selisihnya yang besar dulu. 9 dikurangi 8. Ini namanya adalah D1. Berarti 9 kurangi 8 adalah 1. Dan untuk D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus yaitu 9 dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Berarti 9 dikurangi dengan 6. Ini namanya adalah D2. 9 kurangi 6 hasilnya adalah 3. Tinggal kita masukkan ke sini. Jadi D1-nya adalah 1 per D1, 1 lagi ditambah D2 hasilnya adalah 3. Dikali dengan P. P adalah panjang kelas, berarti panjang kelas 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ada 5. 30,5 ditambah dengan 1 per 1 ditambah 3 adalah 4. Berarti 1/4 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 30,5 ditambah dengan 1 dikali dengan 5 dibagi 4 berarti 5/4. Nah, 5/4 bisa kita tulis seperti ini. 30,5 ditambah dengan 5/4. Kita hitung berarti hasilnya adalah 1/4 ya. Kalau pecahan campuran berarti 1/4 berarti 1,25. Tinggal kita jumlahkan dengan 30,5 berarti 30 di sini 1 31 5 2 7 5. Berarti untuk nilai modusnya adalah 31,75. Bisa kita tulis di bawahnya. Jadi modus adalah 31,75. Di sini bisa kita tulis seperti ini. Modusnya 31,75. Gimana? Mudah sekali ya. Semoga bisa difahami dengan baik.